4 klub sepak bola Afrika Selatan yang bermain di kasta keempat dihukum tak bisa lagi mengikuti kompetisi di negara tersebut selama-lamanya setelah terlibat dalam pengaturan skor yang brutal. Laga itu adalah pertandingan antara Matiasi FC versus Sami Mighty Birds yang berakhir dengan skor 59-1 untuk kemenangan Matiasi. Ironisnya, 41 gol diantaranya tercipta dari gol bunuh diri lawan. Sedangkan dalam laga Shivulani Dangerous Tigers versus Kototo Happy Boys yang berakhir 33-1, 7 gol diantaranya terjadi karena gol bunuh diri Kototo Happy Boys. Di sisi lain, ofisial dari masing-masing klub mendapatkan hukuman larangan tampil pada 5 hingga 8 musim. Perangkat pertandingan pun disangsi hingga 10 musim. Tekad Richarlison untuk angkat kaki dari Goodison Park sudah bulat. Penyerang andalan Everton itu musim lalu ingin bergabung dengan Real Madrid. Dilaporkan Football Espada, Richarlison sangat berhasrat berseragam Los Blancos dan bermain bersama kompatriotnya Vinicius Junior. Selain Real Madrid, Richarlison disebutkan juga berminat berseragam jawara Ligue 1 Prancis, yakni PSG atau Chelsea. AC Milan dilaporkan telah menyetujui persyaratan untuk membuat kepindahan Alessandro Florenzi menjadi permanen dengan diskon dari Roma. Menurut Football Italia, kedua klub sekarang telah berjabat tangan dengan klausul pembelian 2,5 juta euro plus bonus mencapai maksimum 3 juta euro. Jumlah itu menurun 1,5 juta euro dari yang seharusnya dikeluarkan Milan untuk mengaktifkan klausul pembelian Florenzi yakni 4,5 juta euro. Kepala Polisi Paris Didier Lallement pada Kamis 9 Juni mengakui bahwa jajarannya telah melakukan kelalaian dalam menjalankan operasi pengamanan final Liga Champions pada akhir bulan lalu. Lallement juga meminta maaf atas penggunaan gas air mata ke arah supporter yang berusaha memasuki Stade France untuk menyaksikan pertandingan antara Real Madrid kontra Liverpool pada 29 Mei 2022. Pemain bintang Manchester City Bernardo Silva akhirnya buka suara terkait dengan ketertarikan Barcelona kepada dirinya. Dalam komentarnya, Silva mengatakan bahwa dirinya saat ini fokus membela Portugal dan tidak akan membahas masa depannya di Manchester City. Silva yang sudah meraih 4 gelar Liga Inggris baru mau membahas masa depannya di Etihad Stadium setelah UEFA Nations League. Klub promosi AC Monza diklaim tinggal selangkah lagi mengamankan servis striker Inter Milan Andrea Pinamonti di bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir Football Italia, bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut dikabarkan bakal ditebus dengan nilai transfer mencapai 19 juta euro. Sang pemain bakal menjadi rekrutan pertama Monza untuk mengarungi kompetisi Serie A musim depan. Mantan pemain Chelsea Antonio Rudiger bereuni dengan Eden Hazard di Real Madrid. Rudiger pun menjanjikan sesuatu kepada Hazard yang belum menunjukkan performa apik bersama Madrid. Antonio Rudiger berharap Hazard agar bebas cedera di musim baru. Ia akan sekuat tenaga membantu rekan setimnya. Rudiger optimis Hazard akan bangkit lagi karena menurutnya Hazard adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Upaya AC Milan untuk dapat berbicara banyak di Liga Champions musim depan mendapatkan dukungan dari bos baru, Red Bird, yang menggelontorkan dana besar untuk merekrut pemain bintang. Menurut Football Italia, Milan dikabarkan menganggarkan 100 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Dana ini sendiri disebut berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari hadiah Scudetto, kesuksesan masuk ke Liga Champions, plus uang yang sebelumnya tak mereka belanjakan pada bursa transfer Januari 2022 lalu. Rencana transfer Real Madrid di masa depan disebut-sebut akan makin sulit. Hal itu terjadi setelah pemain sayap AC Milan asal Portugal Rafael Leao memutuskan untuk mengganti agen. Leao akan merekrut seorang pengacara yang dekat dengan keluarga sang ayah sebagai agen barunya. Namun demikian, Leao memang tidak sepenuhnya memutus komunikasi dengan Jorge Mendes setelah berganti agen. Agen baru Rafael Leao yang berkeluarga negaraan Prancis tidak memprioritaskan sang klien untuk pindah ke klub lain. Keretakan hubungan Gerard Pique dengan sang kekasih Shakira berimbas ke Barcelona. Barcelona menyoroti Gerard Pique yang kerap bermasalah di luar lapangan hingga dinilai merusak citra klub. Dikutip Football Espada, Barcelona tak segan-segan memperingatkan Gerard Pique untuk segera keluar dari masalahnya. Dalam beberapa musim terakhir, kontroversi Gerard Pique memang kerap membanjiri pemberitaan media.
Dari ajang UEFA Nations League Matchday ketiga grup A1, Prancis ditahan imbang Austria dengan skor 1-1. Austria unggul lebih dulu lewat aksi Andreas Weimann di menit ke-37. Tim tuan rumah Prancis berhasil menyamakan skor melalui Kylian Mbappe di menit ke-84. Pada laga lainnya, Kroasia sukses mengalahkan tuan rumah Denmark dengan skor 1-0. Kemenangan Kroasia diciptakan oleh gol Mario Pasalic di menit ke-69. Dilansir Gol, Zinedine Zidane diunggulkan bakal menggantikan Mauricio Pochettino sebagai pelatih kepala PSG setelah negosiasi antara agennya dengan kampion Ligue 1 itu menemui titik temu. Kabar ini diklaim oleh jurnalis Omar Altunda. Ia menyebut bos PSG sudah membuat penawaran yang sangat menggiurkan pada Zidane agar ia bersedia jadi pengganti Pochettino. Ia juga mengklaim penunjukan Zidane di PSG ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Duel UEFA Nations League antara Inggris versus Italia akan digelar tanpa penonton. FA Inggris dihukum menggelar pertandingan secara tertutup karena kerusuhan yang ditimbulkan supporter jelang final Euro 2020 di Stadion Wembley, London pada Juli tahun lalu. Manajer The Three Lions, Gareth Southgate, menyayangkan situasi tersebut. Bagi Southgate, bermain di stadion kosong terasa memalukan. Gareth Southgate telah membawa timnas Inggris cukup berprestasi dalam 4 tahun terakhir. Akan tetapi, masih banyak yang mengkritik gaya bermain timnas Inggris. Southgate lantas membalas kritik terhadap gaya taktisnya yang bertahan dan menegaskan kembali bahwa dia tidak akan melampaui perannya sebagai manajer Inggris. Dia menegaskan gaya bermainnya sudah cukup bagus dengan kombinasi bertahan dan menyerang. Arsenal memberikan indikasi kuat bahwa Eddie Nketiah akan bertahan musim depan dan menandatangani kontrak baru di klub London Utara tersebut. Arsenal baru-baru ini mengunggah foto di media sosial terkait laga persahabatan mereka melawan Norwich pada 8 Juli. Foto pemain berusia 23 tahun itu terpampang dalam promosi The Gunners untuk pertandingan awal bulan depan, di mana tanggal tersebut sudah melewati masa kadaluarsa kontraknya saat ini. Melansir The Guardian, Tottenham telah menyetujui kesepakatan untuk membeli Jet Spence dari Middlesbrough dengan biaya yang dilaporkan sekitar 20 juta pounds. Bek kanan Inggris U21 bulan lalu menyelesaikan musim dengan status pinjaman di Nottingham Forest, di mana ia memainkan peran penting dalam promosi mereka di Liga Primer. Cukup lama tak terdengar namanya, Andrea Pirlo kini resmi menangani klub Turki Fatih Karagümrük. Football Italia mengabarkan pada Jumat 10 Juni ini bahwa mantan pelatih Juventus tersebut telah sepakat menangani Fatih Karagümrük untuk 1 tahun. Ini akan menjadi klub kedua yang ditangani Pirlo sebagai pelatih setelah sebelumnya dia menangani Singoya tua. Jose Mourinho dikabarkan ingin mengajak Gareth Bale bereuni di AS Roma setelah dipastikan akan pergi dari Real Madrid pada musim depan. Namun, pihak AS Roma belum mengkonfirmasi hal tersebut dan belum melakukan kontak dengan pihak Bale. Mourinho mengenal Bale karena pernah melatih sang pemain semasa di Tottenham Hotspur musim 2020-2021. Jatah Ekuador ke Piala Dunia 2022 dipastikan aman. FIFA telah menolak protes Chile yang menuduh La Tricolor menurunkan pemain ilegal selama kualifikasi. Dokumen Byron Castillo, pemain yang dituduh ilegal oleh Chile, dinilai valid. Pemain yang bersangkutan turun dalam 8 dari 18 pertandingan Ekuador di fase kualifikasi zona CONMEBOL. AC Milan dilaporkan meningkatkan minat mereka pada Gleison Bremer karena Newcastle United ingin mengamankan Sven Botman dengan tawaran menggiurkan. Bek jangkar berpaspor Belanda itu mendapatkan iming-iming besar dari Newcastle dengan mengirimkan tawaran senilai lebih dari 30 juta euro atau setara dengan 462 miliar rupiah. Sementara Bremen akan menelan biaya sekitar 25 juta euro, lebih murah daripada Botman. Arsenal masih mencari sosok pengganti Alexander Lacazette yang dipastikan pergi pada musim panas 2022 ini. Terkini, menurut Football Italia, mereka dikabarkan mengincar anak dari pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, yang bermain untuk Hellas Verona, yakni Giovanni Simeone. Dari segi harga, Simeone pun bisa dibilang sangat terjangkau bagi The Gunners.
Kabarnya, Verona akan memasang bandrol sekitar 20 juta euro atau setara dengan 307,5 miliar rupiah. Tifosi Juventus mulai menunjukkan reaksi negatif seiring beredarnya kabar agen Paulo Dybala mulai negosiasi dengan Inter Milan. Penyerang asal Argentina ini dicap pengkhianat dan badut. Hal ini ditunjukkan di media sosial di mana beberapa mengunggah foto Dybala dengan wajah badut sementara yang lain menganggap air mata yang dikeluarkan pemain 28 tahun itu saat berpisah dengan Bianconeri adalah air mata buaya. Klub La Liga Spanyol, Barcelona dikabarkan telah menolak tawaran fantastis dari Manchester United untuk transfer Frenkie de Jong. Pasalnya, belum mencapai harga yang dipatok untuk gelandang timnas Belanda itu. MU kemarin mengajukan tawaran pembuka senilai 60 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai biaya tambahan. Dilansir Metro, Barca mematok bandrol sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,55 triliun rupiah. Rumor Marco Asensio bergabung dengan Manchester United semakin dekat jadi kenyataan. Dilansir Football Espana, winger Real Madrid itu dilaporkan sedang dinegosiasikan sang agen Jorge Mendes dengan Manchester United. Mendes tahu bahwa MU saat ini sedang memperkuat tim mereka. Ia menilai Asensio bisa jadi opsi yang bagus untuk lini serang setan merah. Menurut laporan yang sama, MU tertarik dengan tawaran Mendes. Namun mereka belum ambil keputusan. Andreas Christensen telah resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Chelsea. Sang bek telah mengakhiri waktunya di klub asal London tersebut dan kini menanti kepindahannya ke Barcelona. Klub asuhan Xavi itu perlu mengurangi pengeluaran gaji untuk bisa mendapatkan dua pemain baru, yakni Christensen dan juga Frank Cassie. Keduanya akan datang dengan status bebas transfer, sebab kontrak keduanya akan habis pada 30 Juni 2022.